Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. 40 hari setelah kebangkitan Kristus, dan setelah ia berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya, maka dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya hanya memandang ke atas. Mereka hanya terheran-heran. Tuhan Yesus sudah tidak tampak lagi. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu menatap ke langit? Yesus yang meninggalkan kamu naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara, dari ayat ini saya percaya bahwa kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang melihat dia turun dari sorga itu murid-muridnya. Saudara harus jadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga. Yudea bisa diartikan di antara orang-orang seiman. Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman. Dan sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sebagai pengantara bagi kita atau pendoa syafaat untuk kita, agar kita selamat secara sempurna. Mengenai keselamatan bagi kita orang Kristen, itu ada 3. Yang pertama, tidak selamat. Yang kedua, hampir-hampir tidak selamat. Dan yang ketiga, selamat secara sempurna. Tuhan Yesus mau agar kita selamat secara sempurna. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia ada di sorga? Dia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Peranan daripada Roh Kudus, yang pertama bagi dunia, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan bagi kita, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus akan memberitahu kepada kita apa yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Dan mereka berkumpul di kamar loteng. Apa yang mereka kerjakan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini adalah DNA dari gereja kita. Dan ini yang harus kita lakukan hari-hari ini
dalam memasuki Pentakosta yang ketiga. 10 hari setelah itu, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal, mereka berbahasa roh. Sebab orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal itu mereka berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai menjadi saksi Yesus dengan tanda-tanda mujizat, sign and wonder, cara hidup jemaat yang berubah. Dan ini menyebabkan banyak orang yang diselamatkan. Saudara, mengapa kita perlu berbahasa roh? Alasan yang pertama, supaya lebih berani bersaksi tentang Yesus. Alasan yang kedua, supaya membangun diri kita atau iman kita. Dan alasan yang ketiga, supaya kita lebih merasakan hadiratnya. Alasan yang keempat, supaya merasakan damai sejahtera dan sukacita yang lebih besar. Alasan yang kelima, supaya kita bisa berdoa lebih lama. Dan alasan yang keenam, supaya roh kita berdoa, menyanyi dan memuji. Dan alasan yang ketujuh, supaya kita masuk dalam perhentian atau spiritual refreshing. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, supaya kita menjadi saksi Yesus. Supaya terjadi penuaian jiwa. Untuk itu Tuhan mau agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Menjadi saksi Yesus itu artinya kita akan dipakai Tuhan untuk membebaskan banyak orang yang tertindas, tertawan, orang-orang miskin, orang-orang buta, baik secara jasmani maupun rohani. Karena tahun 2016 ini adalah tahun pembebasan seutuhnya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mau berbahasa roh? Mungkin ada di antara saudara yang sekarang memerlukan semua ini. Dan saudara berkata, saya belum berbahasa roh. Hari ini, saudara akan menerima apa yang saudara inginkan. Mari angkat tangan saudara dan katakan bersama saya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Berikan mereka bahasa-bahasa yang baru. Penuhi mereka dengan Roh-Mu. Berikan bahasa-bahasa yang baru pada mereka. Terus saudara, buka mulut saudara. Yang belum berbahasa roh katakan haleluya, haleluya. Terus, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru. Berikan bahasa-bahasa yang baru. Amin.